kelas Sustainable Manufacturing, Mbak. Kami dari Departemen Teknik Industri. Di sini teman-teman mau belajar terkait beberapa penulisan. Kemarin kita juga sudah belajar, Mbak, terkait materi e-resource di perpustakaan ITS. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke writing tools menggunakan AI. Ya, mungkin sebelumnya saya sapa dulu Mbak Asia Manikan. Selamat pagi, Mbak. Halo, pagi Mas. Oke, puasa-puasa masih semangat ya Mbak Niken dan Mas Ri. Mantap, Mbak. Mungkin teman-teman yang lain kalau sekiranya nggak ada kendala bisa dinyalakan kameranya biar kita juga bisa lebih interaktif dan bisa lebih dipahami nanti. Oke, mungkin untuk materinya saya persilakan Mbak Adri dan Mbak Niken untuk memulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Mas Andika. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Mbak Asri. Oke, siap. Perkenalkan, saya Asri dari Perpustakaan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penggunaan reference manager dalam penulisan karya ilmiah. Saya izin untuk share screen ya. Oke. Ini terlihat? Apakah terlihat layar saya? Sudah terlihat. Oke, siap. Oke. Nah, saya akan memberikan materi mengenai reference manager. Nah, di sini saya yakin teman-teman itu udah paham plagiarisme itu apa. Meskipun gitu, akan saya sedikit ulas kembali ya. Plagiarisme itu dalam penulisan akademik adalah tindakan menggunakan ide, gagasan, data, atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya kepada sumber aslinya. Kalau dalam dunia akademik itu plagiarisme itu dianggap sebagai pelanggaran etika karena bertentangan dengan prinsip kejujuran ilmiah. Nah, bentuk plagiarisme sendiri itu dapat berupa menyalin teks secara langsung tanpa menyantumkan sumbernya, memparafrasekan tulisan orang lain tanpa sitasi, menggunakan data atau hasil penelitian orang lain tanpa izin, hingga parahnya itu mungkin adalah apabila sampai ngeklaim karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Oleh karena itu, dalam penulisan akademik sangat penting untuk selalu mencantumkan sumber referensi melalui sitasi dan daftar pustaka yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal sitasi dan daftar pustaka. Pasti teman-teman di sini itu udah pernah kan bikin kayak paper atau tugas-tugas kayak gitu dan udah pernah juga pasti bikin sebuah sitasi atau kutipan ya teman-teman. Nah, saya akan ulas lagi mungkin jenis-jenisnya. Kalau sitasi atau kutipan itu sendiri adalah cara penulis memberikan pengakuan terhadap sumber informasi yang digunakan dalam tulisan. Sitasi itu biasanya dicantumkan dalam teks tepat setelah kalimat atau informasi yang diambil dari sumber tentu. Tujuannya itu adalah untuk menunjukkan dari mana ide atau data tersebut berasal, serta untuk menghindari plagiarisme. Nah, jenis kutipan sendiri itu teman-teman ada dua, yaitu yang pertama kutipan langsung, dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Apa sih kutipan langsung itu? Jadi kutipan langsung itu adalah ketika penulis mengambil kalimat atau pernyataan dari sumber lain secara persis tanpa mengubah kata-katanya. Karena menggunakan kalimat yang sama dengan kalimat aslinya, biasanya penulis itu menggunakan tanda kutip dan mencantumkan sumbernya. Jadi sitasi jenis ini digunakan jika kalimat dari sumber dianggap sangat penting atau tidak bisa diubah tanpa menghilangkan maknanya, seperti itu. Lalu yang kedua ada kutipan tidak langsung.
Kutipan ini adalah ketika penulis menyampaikan kembali ide atau gagasan dari sumber lain dengan menggunakan kalimatnya sendiri, tetapi tetap mencantumkan sumbernya. Jadi meskipun kata-katanya sudah diubah, sumber tetap harus disebutkan karena ide tersebut berasal dari penulis lain. Nah, di sini bisa dilihat ada dua contoh sitasi, yaitu yang warna kuning ada parenthetical citation, yang warna hijau ada narrative citation. Bedanya apa? Kalau parenthetical citation itu adalah sitasi yang ditulis di dalam tanda kurung di akhir kalimat atau setelah informasi yang dikutip, seperti ini. Dalam bentuk ini, nama penulis dan tahun dituliskan di dalam tanda kurung seperti ini, Sonhe, 2020. Cara ini biasanya digunakan ketika penulis itu ingin menekankan informasi atau ide yang disampaikan. Mungkin ini pusakawan kini dihadapkan pada peran dan tanggung jawab baru seperti itu. Lalu sedangkan narrative citation adalah citasi yang menuliskan nama penulis sebagai bagian dari kalimat. Seperti ini, contohnya adalah pada penelitian Zhang et al. 2021, seperti ini. Nama penulis itu disebutkan di dalam kalimat, diikuti dengan tahun di dalam kurung nanti itu. Lalu kemudian tahun publikasinya ini, ya ini yang tahun 2021 ini biasanya diletakkan dalam tanda kurung. Cara ini digunakan ketika penulis ingin menekankan siapa yang menyampaikan gagasan tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah daftar pusaka. Pasti juga teman-teman ini sering buat daftar pusaka ya, seperti ini. Daftar pusaka sendiri itu adalah daftar seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pusaka biasanya ditempatkan di bagian akhir tulisan dan membuat informasi lengkap mengenai sumber tersebut, seperti mungkin nama penulis, seperti ini, tahun terbitnya, judul karyanya, serta penerbit atau nama jurnal. Dengan adanya daftar pusaka, pembaca itu dapat mengetahui sumber yang digunakan dan dapat menelusuri kembali referensi jika diperlukan. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi itu kita bisa melihat bahwa dalam penulisan akademik, citasi dan daftar pusaka memiliki peran yang sangat penting untuk menghindari plagiarisme serta menunjukkan sumber informasi yang kita gunakan. Tetapi ketika jumlah referensi yang kita gunakan itu cukup banyak, pasti prosesnya ini proses untuk menuliskan citasi dan menyusun daftar pustakanya ini tentu menjadi cukup rumit apabila dilakukan secara manual dan cukup memakan waktu. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses tersebut, kita dapat memanfaatkan alat yang disebut dengan reference manager. Jadi reference manager itu apa? Reference manager itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu mengelola referensi, membuat citasi secara otomatis, serta menyusun daftar pustaka dengan lebih cepat dan rapi sesuai dengan gaya citasi yang digunakan. Reference manager itu juga memiliki beberapa manfaat, teman-teman. Yang pertama adalah memudahkan dalam mengorganisir referensi, mempercepat penulisan citasi, memudahkan dalam melakukan perubahan gaya citasi, mempercepat pembuatan bibliografi atau daftar pusaka. Lalu yang terakhir adalah meminimalkan kesalahan dalam penulisan referensi. Nah, saat ini sebenarnya ada beberapa reference manager yang bisa digunakan teman-teman. Contoh mungkin Mendeley, Zotero maupun EndNote. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini sudah cukup familiar ya dengan Mendeley karena memang cukup populer digunakan oleh mahasiswa. Jadi pada sesi kali ini saya akan memperkenalkan salah satu reference manager lain yaitu Zotero yang sebelah sini. Ini teman-teman kalau misalkan nanti saya saat menjelaskan bisa langsung dipraktekkan juga ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung mulai demo atau praktek. Teman-teman bisa ngikutin juga. Nanti kalau apabila teman-teman ada yang dirasa saya kecepatan menjelaskan atau memberikan instruksi, teman-teman bisa langsung boleh on mic. Tanya langsung ini ada kendala seperti ini gitu atau bisa lewat chat ya, chatnya Zoom bisa. Jadi kita langsung aja untuk cara instalasi Zotero-nya. Oh ya mungkin teman-teman itu ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya Zotero sama Mendeley gitu ya. Kalau Zotero sendiri itu punya fungsi yang kurang lebih sama sebenarnya, yaitu untuk membantu mengelola referensi, membuat citasi, dan menyusun daftar pusaka secara otomatis. Tapi bedanya kalau di Zotero ini dia ada magic link-nya teman-teman. Nanti kita akan bahas juga, oleh karena itu kita langsung praktek aja teman-teman.
Nah, ini bisa dibuka, ada link di bawah ini, zotero.org/download. Ini bisa dibuka. Coba saya buka juga di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti. Pertama-tama teman-teman download dulu yang sebelah kiri, yang Zotero 8 for Windows. Yang seperti ini, download. Lalu setelah di-download bisa diikuti tahapan downloadannya. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa untuk downloadnya, installnya maksudnya. Seperti ini, di next aja sampai terdownload. Nah, nanti kalau misalkan sudah terdownload, ini permisi saya tanya ke teman dulu, apa teman-teman udah ada yang apa ngikuti saya ini untuk download Zotero-nya? Bisa on mic atau dibalas melalui chat? Masih dalam tahap install, Mbak. Oh, sedang tahap install. Oke, terima kasih Ya, Mbak Alzena. Ini kita bisa tunggu sebentar ya buat installnya. Nanti kalau misalkan salah satu ada yang udah, bisa langsung ngomong juga on mic juga atau melalui chat juga nggak apa-apa. Sudah download gitu. Saya tunggu. Apakah ada yang sudah teman-teman? Ini masih tahap download semua ya? Masih pada nginstal? Sebentar. Apakah tampilannya seperti ini? Tampilannya kayak gimana Mbak? Aduh, saya juga nggak bisa lihat ini. Ini Mbak Alzena Maila, apakah udah itu ya? Udah berhasil install? sepertinya sudah sih Mbak ini. Cuman Oh iya. ya. Oke, sebentar. Nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kayak gini. Oh, iya sudah. Nah, Sudah. ya, oke. Nanti tampilannya akan seperti ini kalau misalkan sudah terinstall. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya teman-teman. Ada salah satu yang udah bisa berhasil. Nah, nanti setelah itu kita harus registrasi dulu. Register akunnya di sebelah sini. Kembali ke halaman ini tadi, downloadnya. Lalu ini ada tulisan login, diklik aja. Lalu ini ada register for a free account, diklik. Nah, diisi untuk username, email, dan password. Email itu kalian nggak perlu pakai email ITS, bisa pakai email terserah, email apa aja boleh. Passwordnya juga langsung dibikin aja. Username juga terserah kalian mau pakai username apa. Terus langsung aja klik register.
Nanti kalau sudah bikin akunnya, udah register akun, bisa diinfoin ke saya juga. Langsung on mic aja nggak apa-apa teman-teman. Kita santai aja ya di sini. Ini apakah yang udah berhasil download cuma Mbak Alzena aja ya? Yang lain apa udah ada yang berhasil? Izin menjawab, saya juga sudah, Bu. Oke, siap. Udah register akun juga, Mas? Untuk saya sudah, Bu, sudah Oke, register. siap. Oke. Oh, ini saya juga udah download dari Mbak Isiko Fatimah. Mbak Isiko bisa diinfoin apa udah register akun juga? Oke, siap sudah. Jadi kalau udah register akun, kita bisa buka Zotero-nya ini di sini, langsung ke file, sorry, diedit nanti yang bagian edit ini, lalu bagian bawah sendiri di setting, diklik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti kita, sorry kalau misalkan saya kecepatan nanti bisa diinterupsi nggak apa-apa, langsung disela aja, bilang Mbak kecepatan gitu nggak apa-apa ya. Nanti bisa saya pelan-pelan juga. Takutnya saya kecepatan nggak sadar gitu. Nih, saya ulangi lagi mungkin. Kembali setelah register akun, nanti teman-teman bisa kembali ke aplikasi Zotero-nya, lalu klik di edit, bagian edit bawah sendiri ada setting, diklik. Nah, lalu ke yang ini, ada ke menu sync. Username sama passwordnya yang tadi dibikin bisa langsung dimasukkan, lalu setup syncing gitu. Coba aku bisa ya. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman kalau udah sign in. Nah, jangan lupa yang di file sign in ini centangnya itu dicentang semua, kotak centangnya seperti ini. Apakah sudah teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, siap. Lalu setelah itu, setelah berhasil di sign in, sebentar. Nah, kita akan beralih lagi ke ini, penginstalan yang satunya lagi, yang Zotero Connector. Ini sebentar, ya, yang ini sebelah kanan ini bisa langsung diinstal Chrome Connector, diklik aja. Tampilannya kan seperti ini. Oh, sorry ini punya saya udah ter-add ya. Nanti teman-teman tampilannya mungkin seperti ini. Permisi, sebentar. Seperti ini, tambahkan Chrome atau add to Chrome kalau bahasa Inggris. Yang kayak gini. Tinggal diklik aja, lalu akan muncul seperti ini. Diklik aja, tambahkan ekstensi, lalu akan muncul di toolbar Zotero-nya seperti ini. Bisa dicoba dulu. Sudah teman-teman? Apalagi mencoba? Oh, sudah? Sudah. Oke. Nah, kalau udah, itu di bagian kanan ini apakah sudah, di toolbar-nya ini apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah, Mbak. Oke, siap. Kalau udah muncul, kita bisa langsung coba di aplikasi Zotero-nya untuk masukin referensi-referensinya itu. Ini, nah, kita bisa langsung masuk ke itu Zotero-nya. Ini di bagian sebelah kiri atas ini kalian bisa tambah
folder new collection, sorry, kayak gini. Nanti akan muncul seperti ini, tugas 1 atau tugas 2, terserah kalian nanti namainya apa. Misal nih, saya mau nambah lagi, mungkin latihan gitu. Ini muncul dia di bawahnya My Library, atau mungkin kalau misal di latihan ini ada lagi folder yang ingin ditambahkan, bisa lagi latihan 1, latihan 1. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau udah dicoba, kita bisa langsung coba masukin. Oh iya teman-teman, ini bisa langsung masukin manual juga. Nanti lewat sini ada new item yang sebelah sini itu, diklik tampilannya kayak gini. Nanti teman-teman kalau misalkan ingin masukin manual juga bisa. Terserah teman-teman mungkin mau masukin buku atau dokumen, jurnal artikel atau koran kayak gitu. Misal nih salah satunya jurnal artikel kayak gitu. Nah, masukinnya ada di kolom sebelah kanan ini teman-teman. Title-nya apa diketikkan. Sorry, ini ngawur aja nih. Terus autornya siapa diketikkan sendiri, terus publication, publisher-nya, terus dan lain-lain kayak gini. Nanti bisa diketikkan manual, tapi kayaknya agak repot kalau manual ya. Nah, kalau misalkan kita udah punya nih di komputer, di PC kita ingin mindahin dari PC ke Zotero, gimana caranya? Sebentar, ini dihapus dulu aja. Caranya ada di ini, add attachment. Mungkin teman-teman sudah ada atau mungkin ada jurnal di PC kalian, bisa dicoba masukin juga, add file. Nah, mungkin bisa masukin ini. Ini kan nama jurnalnya masih kurang oke ya ini. Kita pakai yang contoh jurnal ini aja. Ini proses masukin. Nah, kalau udah masuk ke Zotero, dia namanya akan berganti jadi judul aslinya. Pengetahuan mengenai sunscreen dan bla bla bla. Kreatornya juga muncul juga, Mumtazah et al. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu kalau misalkan nambah dari ini, add attachment. Apakah bisa dimengerti atau terlalu cepat? Bisa dimengerti, Mbak. Oke, siap. Ini teman-teman sambil ngikutin juga ya, biar bisa semua gitu. Oke, siap-siap. Terus ini mungkin misal teman-teman dari jurnal. Dari jurnal, ini saya udah buka salah satu jurnalnya. Pakai IEEE seperti ini. Mungkin tampilannya seperti ini teman-teman, sebentar. Kita browse aja mungkin dari begini, bisnis gitu. Coba. Bawah. Diklik aja. Teman-teman mungkin bisa nyoba juga login dulu ke jurnal atau apa namanya? Iya, ke site jurnal atau boleh koran atau apapun itu. Saya tunggu teman-teman. Mungkin perlu login dulu atau gimana gitu. Apakah sudah buka jurnal semua ini? Website jurnal? Nah, sudah ya? Oke. Ini kalau misalkan tampilannya udah kayak gini, teman-teman bisa langsung klik yang di sebelah sini. Nah, ini ada tulisan Save to Zotero. Ada IEEE Explore. Diklik aja. Nah, ini bisa langsung kalian pilih. Kalian mau masukin ke folder yang mana nih? Ini ada, permisi saya gini aja. Nah, ini bisa langsung masuk ke My Library, latihan ini atau latihan 1, tugas 2 gitu. Kita coba ke latihan aja nih, kayak gini. Langsung diklik dan kalau udah kayak gini, kita balik ke aplikasi Zotero-nya, kayak gini. Nah, masuk nih, udah business continuity, innovation dan lain-lain kayak gini. Udah masuk dia. Teman-teman udah coba? Sudah berhasil? Permisi Bu, seperti tadi saya agak kelewat yang bagaimana cara site ke Zotero-nya langsung Bu.
Site ke Zotero-nya langsung, sebentar. Yang dari IEEE-nya. Oh gitu. Bentar. Ini dari sini. Ini tinggal diklik aja. Ini Mas Theodor ini, Mas Theodor ya barusan? Ya, Theodorus. Iya betul Bu. Ya, ini di bagian toolbar-nya ini, Masnya muncul Zotero nggak? Seperti ini. Apakah ada? Oh udah Bu. Oh iya oke. Oh, udah, Betul oke. betul. Udah Oke. masuk ya ke aplikasi Zotero-nya? Sudah. Oke, sip. Berarti udah bisa nih teman-teman. Apa namanya, masukin dari jurnal langsung ke Zotero. Kita coba yang kedua. Ini saya ambil dari Science Direct. Dari Science Direct ini sama juga sebelumnya tampilannya seperti ini. Tinggal diklik aja mungkin jurnal yang diinginkan seperti ini. Ini cuma saya cuma ngulangin aja ya teman-teman. Teman-teman boleh ngikutin pakai jurnal lain atau nggak ngikutin juga nggak apa-apa. Yang penting tadi itu udah berhasil mencoba ya pakai IEEE tadi. Ini tampilannya seperti ini. Kalau udah kayak gini, tinggal diklik aja sekali. Lalu dimasukin ke bagian folder yang diinginkan. Mungkin ini saya coba masukin ke tugas 1 aja. Diklik dan coba dilihat di tugas 1. Nah, sudah muncul dia. Introducing the business family brand, bla 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 gitu. Dia udah muncul. Nah, selain jurnal juga kita bisa apa namanya? Mindahin pakai referensi dari ini, dari berita misal. Bisa dicoba teman-teman beritanya pakai CNN Indonesia seperti saya ini boleh, atau pakai yang lain seperti Kompas atau apa namanya? Ya bolehlah yang lain-lain itu. Teman-teman bisa buka sendiri-sendiri. Seperti ini tampilannya nanti mungkin salah satu beritanya diklik. Mungkin yang ini saya klik bela Iran mati-matian, Rusia Cina bentrok dengan AS. Nah, ini. Ini sama juga caranya teman-teman kayak tadi. Kayak yang di jurnal, tinggal diklik aja yang pojok kanan atas ini yang di toolbar. Diklik aja tinggal masukin ke folder yang mana. Ini sama caranya. Udah tinggal di done. Dan lalu dicek. Nah, ini dia muncul di sini gitu. Coba lagi di YouTube. Ini teman-teman yang di apa namanya yang di berita apakah sudah bisa? Soalnya caranya sama. Sudah bisa, Mbak? Oke, siap. Nah, kita coba langsung buka YouTube nih. YouTube. Kaget. Mungkin bisa pakai ya, ini ada. Kita mau ini, mau cantumin referensi yang ini. Sama caranya, tinggal diklik doang nih, yang bagian kanan atas nih. Dimasukin, misal ke tugas 2 atau aku coba ke latihan aja kayak gini. Diklik dan caranya juga sama kayak gitu, tinggal langsung ke Zotero. Nah, ini muncul dia. Menjaga pasokan energi dan stabilitas ekonomi part 2. Udah muncul. Bisa berarti. Nah, tadi bedanya sama Mendeley itu apa? Ada magic link. Ada sebelah sini, bagian atas ini ada kuas bling-bling ini. Teman-teman bisa lihat, tinggal diklik aja. Nah, ini masalah teman-teman nih, apa namanya, nggak punya akses ke jurnal atau ke buku atau ke manapun itu, tapi teman-teman tahu ISBN-nya, tahu DOI-nya, atau dan lain-lain, ini ada tulisannya, tinggal diklik aja di sini. Nah, misal kita coba salah satu jurnal, kita coba yang lain aja ini. Ini aku coba pakai yang IEEE. Yang ini kali ya. Nah, ini ada di UI-nya. Tinggal disalin. Terus dipindah, masukin ke sini. Nah, diklik, enter. Nah, dia muncul, udah langsung. Teman-teman mungkin mau dicoba juga pakai magic link-nya. Sudah bisa dicoba teman-teman?
Bisa, Mbak. Ini teman-teman on mic aja nggak apa-apa ya. Kalau mau ngomong, mau nyela saya juga nggak apa-apa banget, saya terbuka. Mungkin aja saya Bisa, Mbak. kecepatan jelasinnya atau mungkin teman-teman ada yang kelewat gitu nggak apa-apa. Disela terus bilang, Mbak tolong tadi saya kelewat yang bagian ini gitu nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Ini udah dicoba Magic Link-nya? Sudah, Mbak. Oh, sudah ya? Oke. Ini kalau udah dicoba kayak gini, pakai ISBN juga sama. Nanti kalau misalkan ada ISBN-nya, tinggal dimasukin aja ke sini. Teman-teman bisa ekspor sendiri nanti. Nah, gimana cara masukin referensinya itu ke Words? Nah, ini. Teman-teman buka Words-nya kayak gini. Kalau udah buka Words, bisa dilihat di bagian atas di toolbar-nya itu udah ada Zotero-nya. Teman-teman sekarang, nah ini biasanya ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang nggak langsung tersinkronisasi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang nggak muncul, nggak apa-apa, bisa tanya di chat, Mbak ini kok nggak muncul, kenapa? Atau bisa langsung on mic aja nggak apa-apa. Bisa semua? Dicek? Sudah muncul. Ada? Oke, nah bisa Mbak. Teman-teman yang lain mungkin? Oh aman, oke siap-siap. Sip kalau gitu. Nah ini just in case ya teman-teman nanti ada, oke aman semua, sip. Oke oke. Ini kalau misalkan just in case nih, teman-teman apa namanya, mungkin ada kendala di Zotero-nya ini nggak muncul atau nggak bisa lagi gitu. Ini teman-teman bisa benerin sendiri nih caranya. Saya kasih tahu aja ini diedit nanti caranya ya teman-teman. Di bagian edit ini ke setting juga sama seperti tadi sinkronisasi akun, bagian di setting muncul kan seperti ini. Nah, kalian bisa OTW ke menu site ini. Yang nomor 4 di site. Nah, ini teman-teman bagian bawah sendiri, bagian di sini ada Word Processor. Nah, ini ada Microsoft Word. Teman-teman bisa reinstall Microsoft Word add-in. Diklik aja. Nanti pasti akan muncul. Gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan ya just in case aja teman-teman ada kendala gitu. Tiba-tiba Zotero-nya di Word itu hilang gitu. Bisa teman-teman perbaiki sendiri kayak gitu caranya. Saya ulangi lagi ya. Di ini, di edit, settings, di site yang nomor 5 nomor 4 ini. Bagian bawah sendiri ada Microsoft Word ini. Tinggal klik reinstall aja, udah gitu. Pasti akan bisa gitu. Ini kalau misalkan udah selesai, kita coba apa namanya masukin ke Word-nya. Kita mungkin pakai kata-kata apa ya? Reference manager adalah bla bla bla. Gitu. Caranya itu tinggal diklik aja Zotero-nya. Ini bagian sebelah kiri sendiri ada add citation. Tinggal diklik. Nah, ini kalau tampilannya kayak gini teman-teman bisa dipilih juga ya. Kalian mau pakai referensi yang mana gitu. Misal nih saya pakai yang ini. Yang ini. Tinggal diklik 2 kali teman-teman. Jangan lupa ya, jangan cuma sekali doang langsung di X gitu enggak. Nanti takutnya malah nggak bisa masuk. Diklik 2 kali. Diklik 2 kali. Nah, muncul kan di sebelah atas ini. Dia kayak gini, muncul. Kalau udah ini ada tanda panah di sebelah kanannya, diklik. Nah, dia muncul. Udah bisa semua? Sampai sini? Bisa, Mbak. Oke, siap. Lanjut. Kita tambah bibliografi. Oh, maaf, mic-nya rusak. Oh, nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa, di ini aja. Apa namanya, di chat Zoom aja nggak apa-apa, aman-aman. Saya juga mantau kok. Nah, kalau gitu, kalau misalkan citasinya udah selesai, kita pakai bibliografi sekarang. Tinggal diklik aja bibliografinya udah langsung auto muncul dia, udah beres. Nah, ini kan kita pakai apa style ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ubah nih, mau ngubah stylenya itu jadi entah Chicago atau MLA atau apapun itu, ini sebelah sini ada dokumen preference kayak gini. Nah, di sini muncul teman-teman bisa
ngubah sesuai yang kalian inginkan atau yang dibutuhkan kayak gitu. Misal saya coba ke yang Chicago manual ini. Nah, dia auto berubah juga. Mau diubah lagi jadi ini Elsevier. Auto berubah. Saya balikin lagi ke apa? Karena biasanya umumnya kita pakai apa style semua ya. Nah, kayak gini. Udah. Kalau mau dicoba lagi pakai yang mungkin berita atau YouTube gitu, bisa coba bla bla bla. Coba pakai yang YouTube. Pakai yang ini YouTube kalau nggak salah tadi ya. Pakai yang ini, diklik, nah ini langsung muncul kayak gini. CNN Indonesia 2026. Nah, kayak gini. Oh, dia daftar pusakanya jadi satu teman-teman. Jadi harusnya di bawah sendiri ini tempatnya. Nah, pokoknya kayak gini nanti. Nah, nanti bakal muncul langsung apa namanya? Citasinya sama daftar pusakanya kalau gitu. Apakah udah bisa dimengerti atau kecepatan? Udah bisa dicoba teman-teman? Bisa Mbak, sudah berhasil. Oke, sip. Yang lain mungkin? Apakah udah bisa? Yang lain? Sudah berhasil, sip. Oke, Mas Kavin juga kasih jempol, mantap. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman pakai apa namanya citasinya itu pakai apa style ya kayak gini. Nah, gimana kalau misalnya kita mau bikin notes nih? Kita coba. Kata-katanya sama juga. Reference manager adalah bla bla bla. Nih, kita kalau mau pakai notes bisa coba. Nah, pakai ini diganti dari apa jadi MHRA style guide ini yang notes diklik. Nah, kita tambah juga add citation kayak gini. Mungkin pakai ini juga lagi. Udah, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Tulisannya satu kayak gini. Diklik panah sebagian bagian tanda kanan tadi. Nah, di bawah itu muncul. Nah, langsung muncul dia kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu bikin notes manual. Di sini juga bisa. Udah bisa dicoba semua teman-teman? Berhasil juga? Sudah Mbak, oke. Yang lain mungkin misal ada yang mau diulangi lagi penjelasan saya nggak apa-apa? Apakah udah bisa berhasil semua ini? Udah bisa coba? Mbak Alsena udah berhasil semua ini. Mantap, mantap, mantap. Yang lain mungkin teman-teman? Nih saya tunggu responnya teman-teman nih. Takutnya saya kecepatan atau mungkin ada yang kelewat. Jadi kalau misalkan aman, udah bisa ngikutin, bisa kasih respon juga ya nggak apa-apa pakai jempol aja nggak apa, nggak usah on mic nggak apa-apa pakai sip pakai jempol. Dari saya juga udah aman, sip sip sudah Mbak, mantap. Udah semua berarti teman-teman udah bisa ya. Kalau gitu kayaknya sekian dari saya. Ilmunya yang bisa saya share cuma itu aja teman-teman mungkin. Bisa semoga bermanfaat ya teman-teman untuk pakai Zotero-nya. Sebenarnya juga lebih simpel juga karena ada magic link itu tadi. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau apa, bisa langsung ke hotline number kita. Bentar. Misal ada yang ingin ditanyakan atau mungkin apa namanya ada materi yang kurang jelas atau gimana, kalian bisa menghubungi kami di perpustakaan di nomor ini. Bisa dicoba di chat atau mungkin kalau misalkan nggak pengen nyimpen nomornya nggak apa-apa nih. Nih kalian bisa follow IG kami, Instagram kita @its.library. Teman-teman tolong di follow ya. Nanti juga di situ banyak informasi-informasi yang akan kita share setiap harinya. Jadi sebaiknya di follow juga. Di situ juga kayaknya di apa bagian atasnya bagian apa sih namanya?
bukan highlight, atasnya highlight itu apa ya? Yang kata-kata itu. Bio, bagian bio, sorry, saya lupa kata-katanya. Bagian bionya itu juga ada nomor kita. Jadi nggak usah, teman-teman nggak usah nyari nomornya perusahaan ada di mana nih? Ada di Instagram. Jadi teman-teman follow aja Instagram kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya kembalikan lagi ke Mas ke Mas MC tadi, Mas siapa tadi? Mas Andika. Oh, terima kasih Mbak Sri Ya. atas mungkin tuh ya selanjutnya Mbak Niken apakah ada materi lagi? Halo Mas, hadir. Oke, terima kasih Mbak Asri buat pemaparannya, keren banget. Saya juga jadi ngikutin penginstalan Zotero nih. Apalagi jelas banget dari tadi saya juga ngikutin teman-teman. Oke, deh. Saya izin share screen ya. Mungkin Mbak Asri, stop dulu. Beda. Apa udah terlihat teman-teman screen-nya? Udah terlihat semua? Bisa ya Mbak sini. Oh, udah. Suara saya udah terdengar jelas ya? Sudah. Selamat siang teman-teman, hari Jumat banget ya. Semoga tidak ngantuk ya teman-teman karena materinya mungkin cukup banyak, tapi nanti kita bakal coba-coba juga terkait penggunaan AI-nya. Perkenalkan, nama saya Niken dari staf perpustakaan ITS. Kita juga udah dengerin materi dari Mbak Asri tadi yang sangat jelas sekali. Oke, makasih Mbak Asri. Nah, hari ini kita bahas topik yang sangat relevan bagi kita, Gen Z ini, dan juga bagi perjalanan akademik kalian, yaitu terkait academic writing with AI. Nah, sesi ini bakal bantu kalian buat lebih memahami gimana memanfaatkan AI buat meningkatin kualitas penulisan ilmiah di setiap tugas kalian. Gitu ya, teman-teman. Next slide. Oh iya, sama kayak Mbak Asri, kalau misalnya nih teman-teman saya kecepatan atau ada yang eh miss di teman-teman, jadi bisa langsung share, raise hand atau langsung on mic aja ya teman-teman. Yang kita diskusiin hari ini, kita nggak cuma belajar teori aja, tapi kita bakal bahas terkait carananya yang benar ke AI atau promptingnya. Dari zona sampai etika menggunakan AI yang benar. Nah, jadi meskipun kita pakai AI ini, tapi kita nggak abal-abal pakai AI, cuma pakai AI aja, tapi kita pakai AI dengan berintegritas. Nah, lalu. Ada 6 poin utama yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman, sesuai sama hasil screening. Yang pertama ada peran AI dalam akademik. Yang kedua ada brainstorming dan outline. Yang ketiga ada strategi penelusuran literatur. Yang keempat ada analisis artikel dengan AI. Yang kelima editing dan penyempurnaan. Yang keenam etika penggunaan. Nah, apa itu AI? Jadi teman-teman, AI itu jangan dibuat kayak penulisnya. Dalam arti kayak AI itu cuma alat bantu kita berpikir. Jangan sampai AI itu jadi mahasiswanya, teman-teman. Ibaratnya, AI itu kayak asisten kecil kita yang ada di sebelah kita gini. Nah, tapi asisten kecil ini, dia tuh nggak pernah tidur. Jadi dia on terus. Dia tuh bisa bantu kita setiap saat kita butuh. Tapi, namanya asisten, dia tuh nggak punya kewenangan buat ambil keputusan yang besar dalam setiap hal yang kita ambil, yang kita pilih gitu. Di proses akademik, asisten ini bisa kalian ajak buat brainstorming. Misalnya nih, kalian lagi kena writer's block. Aduh, aku bingung banget mau nulis apa buat tugas artikel ini. Nah,
kalian bisa banget buat minta bantuan ke asisten kecil ini buat bikin ide awal atau buat bikin outline. Tapi tetap kalian tuh harus ingat kalau bosnya ini di kalian. Jangan sampai bosnya tuh di asistennya. Jangan sampai asisten kecil ini yang malah nulis tugas kalian dari awal sampai akhir. Nanti yang jadi sarjana malah AI-nya, bukan kaliannya. Jadi kalian harus tetap eh, posisikan kalau AI itu cuma asisten buat kalian. Yang berpikir dari awal, yang namanya bikin konsep dari awal itu bisa tetap kalian ya, seperti itu. Nah, peran AI dalam proses akademik. AI itu dapat masuk di setiap tahapan, mulai dari menentukan topik, mencari literatur, membaca, menulis, hingga editing. Namun ingat, AI memang cepat prosesnya, mempercepat proses kalian buat tahapan-tahapan itu. Tapi kualitas dari AI tadi itu bergantung banget sama cara kalian menggunakan AI-nya, cara kalian promptingnya. Kalau misalnya kalian promptingnya ngawur, nggak yang apa namanya details, dia juga ngisinya bakal ngawur, dia bakal kasih halusinasi data, nggak sesuai sama yang kalian mau, kayak gitu. Nah, ini kelebihan dan kekurangan AI. Nah, kelebihannya mempercepat pencarian dan pengolahan informasi, membantu brainstorming, mampu merangkum teks panjang dengan cepat, membantu menyusun struktur tulisan, dan mendukung perbaikan bahasa dan kejelasan kalimat. Jadi dia tuh nggak capek teman kalian buat ngerjain tugas. Dan tapi minusnya dia tuh suka halusinasi kalau kita salah atau asal kasih prompting. Jadi misalnya, dia tuh sering ngasilin informasi yang nggak akurat, nggak paham konteks spesifik, ataupun nggak bisa menjamin kualitas akademik dari referensi yang dikasihnya. Jadi sebagai penulis, sebagai yang punya proyeknya, tetap kalian harus bertanggung jawab sama hasil akhir yang dihasilkan oleh AI. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, dia nggak bisa kasih tanggung jawab atas hasil akhir yang dia kasih. Jadi dia kalau misalnya teman-teman cuma bilang, buatkan saya artikel terkait pengembangan SDM, seret. Dia bakal dia bikin, tapi dia nggak bisa tanggung jawab atas hasil yang dia bikin itu tadi. Apakah informasinya akurat, apakah hasilnya apa namanya sesuai sama yang di Google, apa ada faktanya, dia nggak bisa. Dia cuma, ya udah aku dihasilin, referensinya nggak tahu kan sesuai sama prompt yang kalian kasih ke aku. Sesuai sama yang kalian suruh ke aku. Kalau misalnya kalian cuma nyuruh buatkan artikel, ya aku buatin. Tapi untuk hasil bener enggaknya, ya aku nggak tahu. Kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak kasih prompt yang bener. Nah, jadi pernah nggak kalian tuh pasti pernah banget deh tanya ke AI tapi promptnya tuh tanya ke AI tapi jawabannya muter-muter. Biasanya itu karena promptnya nggak sesuai. Nah, sampai pada akhirnya tuh biasanya teman-teman tuh aku sendiri tuh kalau misalnya promptnya salah, kita bakal berantem sama AI kayak, kamu tuh salah, aku tuh nggak gini maksud yang aku maksud, kamu tuh salahnya. Kita tuh sampai kayak gitu, sampai berantem sama AI-nya. Kamu bisa nggak kasih jawaban yang benar kayak gitu? Padahal yang salah tuh prompt kita, bukan AI-nya. Paling dia tuh ngasih jawaban ya sesuai sama prompt kita kayak gitu. Tapi kita sampai berantem sama dia. Padahal salahnya tetap di kita gitu. Nah, ada 4 hal yang harus ada di dalam prompt. Yang pertama, pakai rumus RFDT. Yang mana R itu role, F itu framing, T itu text, details, dan D itu details, T itu text. Yang mana misalnya role. AI berperan sebagai siapa? Misalnya saya bikin contoh misalnya. Kamu adalah orang pustakawan, role-nya. Lalu F-nya, framing. Saya mau bikin esai kuliah. Framing kan situasi, konteksnya apa. Jadi kamu sebuah pustakawan. Dan kamu ingin membuat sebuah esai terkait perpustakaan, seperti itu. Detailsnya, apa yang harus dilakukan AI? Detailsnya kamu bilang kalau, tapi esainya ini kamu harus pakai struktur IMRAD, IMRAD itu. IMRAD itu struktur yang introduction, methods, result, and discussion itu. Kamu harus pakai struktur ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, habis itu kalau misalnya kita kasih role framing text detailsnya udah benar, sesuai dengan peran sebagai siapa, pustakawan, situasinya. Kamu seorang pustakawan yang udah 10 tahun nih ada di perpustakaan. Jadi kamu yang kita urutin ya, sama. Kamu adalah seorang pustakawan. Situasinya kamu adalah seorang pustakawan yang udah berada di perpustakaan selama 10 tahun dan ahli dalam penelitian. Oke, teksnya kamu harus membuat sebuah esai yang dengan struktur IMRAD, Introduction, Methods, Result, and Discussion. Detailsnya kan bisa kasih batasan yang kalian pengen. Misalnya
Tapi ini harus 4.000 kata, ini harus 5.000 kata seperti itu. Tapi setelah udah bikin prompt tadi, kalian tanya di akhir, apakah ada yang perlu kamu konfirmasi dari prompt yang udah saya buat gitu. Kok misalnya tips tanyakan kembali ini kalian lewati, dia cuma ngasih hasil sesuai sama yang RFDT tadi, RFTD tadi. Tapi kalau misalnya kamu nggak nanya, kamu nanya, dia bakal kasih lebih lanjut. Aku contoh ini teman-teman, kalau misalnya ke depannya nanti. Nah, contoh programnya. ChatGPT kali ini kamu akan berperan sebagai pustakawan akademik yang handal dan berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam ilmu perpustakaan dan penulisan ilmiah. Pokoknya dapat nih. Training-nya. Ya, Kita akan biasanya menulis kayak artikel kayak tentang sejarah ya kayak misal kayak kon wisuda kon gak pengen halo majang Mas bendera Rida. mah. Nah Ada yang mau terus ditanyain? bendera iki lah yo pride-mu lah. Terus kon gak ero kan posisinya nak Halo. geraha. Iso ae kan wong-wong eksternal ngono kok ngecal-ngecali di ruwek ngono-ngono makane ono kegiatan jaga bendera. Nek ceritane sih ngono. Atau mungkin harusnya oke. Tapi juga bendera tuh bener-bener kalian Harusnya jaga. bisa diingat. Oke, terima kasih. Oke, lanjut teks. Tolong beri aku outline untuk penulisan artikel. Tugasnya kita kasih ini jelas. Detailnya, kerangka artikel menggunakan struktur IMREP dan beri penjelasan untuk setiap poinnya. Nah, jangan lupa buat akhirnya tanya. Balik ke dia. Sebelum buat outline-nya, apa ada yang ingin kamu tanyakan atau konfirmasi terkait permintaanku? Nah, itu bakal berguna banget, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian tanya seperti ini, aku bakal kasih perbedaannya, teman-teman. Oh iya, teman-teman ini bisa banget juga buat ini ya, contohin di tugas ChatGPT atau Gemini atau Cloud. Oh, lagi booming Cloud deh ini. Terus bisa terserah buat apa yang kalian pilih. Aku kirimin di ini ya. Hmm. Betul. Contoh formnya aku kalian di chat Zoom, teman-teman bisa coba sambil coba ya teman-teman. Kok jilat nih? Gitu. Masa enggak ketemu? Ini enggak. Oke, udah aku kirim di chat ya teman-teman contoh formnya. Kalian bisa coba. Aku bakal coba di. Oke, aku coba bikin ini. Dan aku bakal tunjukin teman-teman cara perbedaan hasilnya. Teman-teman bisa pakai ini yang aku kirim di chat itu terus diganti sama sesuai sama yang kalian punya ini juga bisa. Masukkan ke sini. Oh, kita angkat. Hmm. Karena tadi aku bilang ke dia kalau apa ada yang ingin kamu tanyakan atau konfirmasi terkait permintaanku, dia bakal tanya kembali ke teman kita. Nah, ada 3 hal yang ingin saya konfirmasi agar artikel ini lebih tajam dan sesuai dengan target pembaca Anda. Nah, dia bakal tanya lagi tuh, fokus utama kita itu apa? Yang kedua, target audiensnya kemana dan metodologinya apa? Nah, itu bakal bikin hasil dari prompt kita tuh, dari jawaban prompt kita atau AI kita tuh lebih bagus daripada kita cuma ngomong kayak, misalnya saya jawab ya teman, fokus utama, jawab literasi. Terus target audiensnya, saya jawab buat bidang ilmu perpustakaan. Metodologinya, kata studi kata-kata itu. Oke. Nah, itu kita tuh yang nah, dia bakal bener-bener ngasih outline yang detail teman kata belakang, definisi konsep, urgensi, tujuan. Ini kok ini bakal rinci banget. Dan ini kalau misalnya kalian chat dengan prompt yang kayak misalnya, buatkan saya outline kita alif terus gitu.
tolong dengan mendukung kampus dengan kampus. Tanpa kita tanya balik kamu butuh apa, ataupun tanpa kita pakai rumus tadi, jawabannya tuh bakal ya udah, dia tinggal jawab sesukanya dia aja. Nah, nggak sesuai sama struktur imrat, nggak sesuai sama yang kita pengen. Nanti kita bakal, akhirnya nanti bakal ada ini permusuhan dalam chatbot. Ini kita ngomong nih, salah yang kamu tulis. Nah, ini bakal ngobrol panjang. Artinya saya kamu tulis, harusnya kamu masukin metode ini. Terus nanti dia kasih lagi. Ini kita kasihnya detailnya juga nggak detail. Kita cuma ngomong salah yang kamu tulis, harusnya kamu masukin metode gitu deh. Nah, saya lagi kan dia saya. Terus nanti kamu bikin lagi, tapi ini salah lagi. Akhirnya kamu marah lagi. Kamu tuh salah, harusnya kamu tambahin ini, tambahin ini. Nah, itu bakal makin lama kalau misalnya prompt kita tuh nggak sesuai. Beda kalau misalnya kita kasih prompt yang langsung aja sesuai kayak full kayak gini. Terus habis itu kamu bilang, tanyakan lagi. Itu bakal lebih cepat dan nggak terlalu makan waktu untuk berantem dengan AI. Misalnya kita kasih promptnya tuh apa namanya sesuai gitu teman-teman. Sampai sini udah pada nyoba teman-teman? Atau terlalu cepat? Gimana aku bisa melihat teman-teman? Gimana Mbak? Oh, oke. 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 Ini bisa kasih reaction jempol-jempol teman-teman kalau udah pada coba. Terima kasih Kak Alzena. Maya ini Alzena. Apa Maya? Alzena. Jadi Kak Alzena aktif banget. Terima kasih ya Kak. Gimana kalau misalnya terlalu cepat? Ngomong aja ya. Ya. Bentar. Aduh, Kak. Nih, jadi penulisan literatur. Kenapa nggak cukup ya teman-teman buat tanya ke AI? Karena yang pertama, AI nggak selalu mencantumkan sumber yang valid. Pasti teman-teman juga pernah cari di ChatGPT terus hasilnya tuh pas teman-teman cari ke Google nggak ada. Misalnya kita ketik, kan saya referensi terkait perpustakaan digital gitu. Dia tuh ngasih link-link kayak gitu. Tapi linknya pas dipencet tuh nggak ada. Jadi dia kayak halusinasi aja ngasih link. Pokoknya dia jawab kamu. Tapi linknya nggak ada. Dan itu tuh sering banget. Kalau dia nyantumin sumber yang nggak valid. Maka dari itu makanya tetap saya kasih disclaimer dari awal kalau tetap jangan jadikan AI itu sebagai apa ya satu strata sama kalian. Jadi kan dia tuh di bawah kalian tetap yang paling tinggi stratanya daripada AI. Di situ AI bisa menghasilkan referensi fiktif yang mana? Nah ini yang aku jelasin tadi. Di referensi yang harusnya tuh nggak ada, tapi dia tuh tulis aja sama dia. Padahal dia tuh referensinya nggak ada. Pas kalian klik nggak ada referensinya, gitu. Nah AI tidak menggantikan database ilmiah. Nah ini benar banget teman-teman. Jadi kayak nggak bisa kalian tetap bergantung pada AI buat nyari referensi-referensi artikel. Tetap kalian harus pakai site website lain kayak Scopus ataupun Google Scholar buat nyari referensinya. Tapi AI bisa bantu kalian buat mengolah referensi itu tadi bisa jadi hal yang kalian baca dengan cepat, hal yang kalian konsumsi dengan cepat kayak gitu. Nah, gimana harus mencari literatur? Ada 3 teman-teman. Yang pertama Google Scholar, yang kedua database yang dilanggan sama ITS. Jadi ITS itu juga melanggan beberapa database jurnal yang nggak murah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, database jurnal ini ada yang satu jurnal itu udah MM-an, bahkan total dari semua jurnal itu bisa sampai di atas 20 M. Yang mana sayang banget kan, itu kan hasil uang kalian nih, kalau kalian nggak kalian gunain itu juga sayang banget. Maka dari itu jangan sampai disia-siain buat pakai dan akses database jurnal yang udah diaman sama ITS. Caranya gimana Kak? Kok masih ada yang belum tahu nih, gimana kok aku akses Scopus tapi nggak bisa dibuka artikelnya Kak? Banyak gitu kan. Tetap aja aku udah katanya langganan Scopus, tapi pas aku akses kok nggak bisa, kok ada artikel yang nggak bisa gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau akses kayak misalnya Scopus atau IEEE, itu jangan lupa buat aktifin OpenVPN kalau misalnya kalian di luar ITS. OpenVPN, baru tuh kalian bisa akses jurnal-jurnal yang dianggap sama ITS kayak gitu. Dan kalaupun misalnya kalian nggak nemu referensi artikel yang kalian pingin, misalnya kalian pingin artikel A, tapi di IEEE itu artikelnya dikunci, kalian nggak bisa akses, itu kalian juga bisa banget menghubungi helpdesk perpustakaan yang disebutin Mbak Asri tadi, buat kalian minta tolongin buat downloadin itu. Bisa aja jurnal, bisa aja e-books, atau buku,
yang buku-buku yang nggak di halaman sama perpustakaan atau nggak ada di lantai 5 sirkulasi, itu bisa banget kok kalian mau minta ke Excel tadi. Nanti kita bakal cariin e-books-nya. Dan kita bakal usahain buat tetap dapetin buat kalian gitu. Yang ketiga, repository institusi, yaitu repository yang kalian bisa akses ke lantai 4 di Komla Corner yang ada di lantai perpustakaan. Nah, kita masuk ke sheet artikel benih, artikel kunci. Nah, sheet artikel itu apa sih, Pak? Sheet artikel itu kayak bibit atau artikel kunci yang ibaratnya pas kalian lagi stalking, misalnya stalking kelas kalian, tapi kalian nggak cukup nih buat stalking kelas kalian aja, kalian pengen tahu circle-nya. Nah, kalian cukup aja nemu satu akun dari teman kelasnya kalian, habis itu kan bisa nemu circle-nya siapa aja. Ibaratnya tuh kayak gitu gampangannya. Jadi fungsinya sama. Jadi kalian cuma bisa cari satu artikel yang banyak banget citasinya atau artikel yang emang jadi artikel pokok. Kalian bisa bakal nemuin referensi-referensi artikel lainnya yang berkaitan sama artikel ini. Kok misalnya pas dulu sebelum ada AI deh teman-teman. Misalnya saya dulu nyarinya tuh yang dari referensi daftar pustaka bibliografi itu. Jadi kita cek satu-satu, ambil satu-satu gitu. Tapi kalau ada AI ini, kita tuh jadi cepet banget. Kita tinggal masukin artikel kita ke misalnya Research Rabbit atau Connected Paper, dia bakal langsung ngasih referensi-referensi artikel lain yang memang berhubungan sama sheet artikel ini tadi. Gitu. Nah, konsep sheet artikel itu yang kayak gimana sih Kak? Yang pertama, pastinya relevan sama topik yang kalian ingin. Yang kedua, biasanya tuh sheet artikel itu banyak banget citasinya. Jadi kalau misalnya semakin banyak dia disitasi orang, biasanya artikel ini berpengaruh banget di bidangnya dia. Ibaratnya artikel ini tuh verified lah, buat di kalangan akademisi yang ada di bidangnya itu. Nah, yang ketiga berasal dari jurnal kredibel. Pastikan jurnalnya tuh penerbit jurnalnya itu jelas dan punya reputasi bagus. Misalnya sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau Q1, Q2, Q3 gitu. Jadi jangan asal comot dari jurnal yang nggak ada nggak ada ininya teman-teman, nggak ada rankingnya gitu. Karena sekarang tuh juga lagi marak jurnal predator yang mana jurnal itu isinya cuma artikel-artikel yang mensitasi artikelnya dia sendiri. Jadi cuma buat biar banyak aja penelitinya, biar banyak aja citasinya. Padahal tuh citasi yang saling menyitasi orang satu kumpulan gitu loh. Dia nyitasi temennya, terus temennya nyitasi dia kayak gitu-gitu. Itu namanya jurnal predator kayak gitu. Dan itu sekarang lagi marak banget ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian menyitasi jurnal-jurnal yang berasal dari jurnal predator ini lagi. Nah, cara menulis artikel. Yang pertama ada Google Scholar ya teman-teman. Ini pasti nggak asing ya teman-teman. Nah, tapi Google Scholar itu ada yang namanya Boolean Search. Boolean Search itu penggunaan kata and, or, dan not dalam pencarian. Itu contohnya. Misal, kita mau nyari terkait library, kata kunci, kita mau nyari artikel yang kata kuncinya ada kata library dan mental health. Mengandung dua-duanya ini. Kita tambahkan kata N di tengahnya, N huruf besar. Nah, dia bakal munculin tuh artikel-artikel yang mengandung dua kata kunci tadi, library dan mental health. Nah, mental health, library, dan lain-lain. Tapi dia cuma munculin dua kata kunci ini aja, library sama mental health. Nah, kalau misalnya kalian pingin nyari lagi nih, saya pingin nyari ini Kak, kata A, tapi kata B juga, kayak gitu. Misalnya nih, perpustakaan tuh bisa disebut juga sebagai pusat informasi ya teman-teman. Jadi saya ingin nyarinya library or information center. Ini bisa sambil dicoba ya teman-teman. Nah, dia bakal munculin library-nya atau information center-nya. Dua hal itu tadi. Misalnya information center muncul, library muncul, atau library aja, itu bisa kayak gitu. Jadi dua-dua itunya muncul. Dan ininya lebih banyak hasilnya. Karena kita mau dua kata kunci tadi, langsung digabungin. Nah, bisa lagi kayak gini. Saya mau nyari artikel terkait perpustakaan, kata kuncinya perpustakaan, tapi saya nggak mau ada kata information center-nya muncul, gitu. Saya nggak mau ada kata itu. Kita bisa pakai simbol minus. Dan jangan lupa, ini kan dua kata, jadi kalian kurung information center kayak gini. Artinya dia bakal munculin. Nah, kalau kalian
amati hasilnya tuh bakal lebih sedikit. Tadi misalnya saya mau library or information center. Hasilnya sekitar 8.890.000. Nah, ketika saya nggak mau dimasukin information center, hasilnya berkurang 8.880, dikurang 10.000. Berarti ada 10.000 artikel terkait library and information center yang dikurangi sama Google Scholar kayak gitu. Nah, ini yang munculnya cuma library, nggak ada yang muncul kata information center sama sekali. Library classification, tapi library information center ini nggak muncul kayak gitu. Kalian bisa pakai itu namanya dari Boolean search. Kalian bisa pakai apa namanya cara-cara itu buat lebih gampang searching di Google Scholar kayak gitu. Terlalu cepat teman-teman? Apa bisa dipahami? Aman? Aku lanjutkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya rekomendasi aplikasi lainnya yaitu Publish or Perish. Publish or Perish itu ada yang pernah pakai Publish or Perish teman-teman? Atau masih asing? Oh, udah pada pakai, udah ada yang pakai. Jadi Publish or Perish itu sama kayak Google Scholar, tapi dia tuh munculin jumlah citasinya. Misalnya nih, aku ketik di sini. Pilih, kalian mau pilih apa? Misalnya pilih Google Scholar atau Scopus atau apapun. Nah, ketika kita ada pilih, terus kita pilih keywords-nya. Library, information center. Kalian minta di tahun berapa? Kalian minta hasilnya berapa? 100, oke. 100 aja. Habis itu, kalian minta tahun 2021 sampai 2026. Gini. Ini bisa di-download di Google Chrome kayak biasa ya teman-teman. Namanya Publish or Perish gitu aja. Installnya juga gampang, tinggal install aja. Terus kalian search, dia bakal nyari di semua di database Google Scholar terkait artikel yang keywordnya library and information center. Bedanya apa Kak sama Google Scholar? Bedanya adalah di bagian sebelah kanan. Dia tuh munculin berapa kali dia disitasi teman-teman. Misalnya ada library and yang nomor 1 ini. Kenapa dia nomor 1 library-nya? Karena dia yang paling sesuai sama keywords-nya. Dia ada keywords library, ada keywords information center. Yang mana akhirnya dia di nomor 1. Meskipun citasinya lebih sedikit, tapi misalnya citasi Kak nomor 2 itu citasinya lebih gede, tapi kenapa dia nggak ranking 1? Karena di titasnya dia tuh dia nggak nyantumin kata library and information center, jadi dia kurang relevan sama yang aku pingin. Nah, yang aku pingin itu yang muncul 2 itu tadi. Makanya dia muncul nomor 1 ini, meskipun citasinya lebih sedikit gitu. Nah, enaknya adalah dia bisa muncul kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian disuruh nyari artikel yang spasinya banyak atau yang apa, kan bisa banget pakai ini biar kan lebih mudah buat lihat ininya, lihat hasil citasinya. Gitu. Nah, per year ini artinya citasi per tahun. Jadi dia 27 kali citasi dalam setahun gitu. Dalam dari tahun dia terbit. Misalnya dia terbit di tahun 2023 ke 2026. Berarti ada 3, 4, 5, 6, 4 tahun. Berarti selama 4 tahun itu per tahunnya tuh dia disitasi tiap 27 kali gitu. Nah, kenapa kok ada yang desimal itu? Karena dia ada rumus pembagiannya. Kalau misalnya dia desimal gini, langsung dibulatin jadi angka 2 aja. Jadi 1,67 berarti disitasinya hampir 2 kali gitu. Karena memang pembagiannya ada rumusnya gitu. Kalau misalnya di aplikasinya. Cuma itu nggak terlalu detail sih. Kan tinggal ambil citasinya aja gitu. Jadi yang per year ini nggak terlalu diikutin nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari, bisa pakai Google Scholar tadi, bisa pakai Publish or Perish tadi. Bisa juga pakai semantic search. Ini yang Google Scholar Labs. Tadi juga udah pernah pakai ini. Ya, bedanya adalah nah, kalau di Google Scholar Labs itu, kalau di sini kita kan masukin keyword ya teman-teman. Tapi kalau di sini kita tuh bisa nanya terkait yang kita mau. Nah, hasilnya, misalnya kita cari tadi kan mental misalnya dari terus mental health. Yang muncul kan cuma 2 kata tadi, library sama mental health. Tapi kalau misalnya kita nyari di semantic scholar, dia tuh bakal munculin hasil yang nggak cuma mental health, tapi bisa jadi kayak kata lain dari mental health atau similar keywords-nya gitu. Misalnya kita ini ya. Oke, di semantic search ini. Apa peran perpustakaan terkait support terhadap mental health di lingkungan kampus gitu. Search. Nah,
kita bisa tanya gitu. Di sini tuh kayak AI juga, namanya semantic search. Nah, dia bakal munculin artikel yang nggak cuma mental health aja. Dia bakal munculin misalnya ini, eh, student well-being kayak gini. Dia bakal munculin artikel-artikel yang student wellness yang nggak cuma terkait mental health. Jadi dia tuh munculin artikel juga yang ini loh, ada juga artikel yang terkait mental health, tapi nggak cuma katanya mental health. Ada kata-kata lain yang sinonimnya dari mental health itu. Dan ini lebih oke kalau misalnya kalian cari artikel yang kalian bingung kata kuncinya apa ya. Kalau nyari di Google Scholar itu nggak sesuai sama yang aku pengen. Kalian bisa pakai ini. Karena kalian tinggal nanyain apa yang kalian pengen, dia bisa masukin artikel-artikel yang sesuai sama kalian tanya gitu. Dia nggak pusing mikirin keywordnya apa ya. Kadang kan kalau misalnya di Google Scholar itu kita pasti bingung di keywordsnya. Oh, nggak gini, bingung nyari keywordsnya. Padahal kalau di Semantic Explorer, kalian cuma bisa tinggal tanya, dia sudah bisa munculin nggak yang harus kita mikir keywordsnya apa. Nah, rekomendasi AI lain seperti Elicit, Consensus atau Squarespace. Yang ketiga, eksplorasi literatur di Research Rabbit. Nah, ini tuh buat munculin artikel-artikel yang aku jelasin tadi, yang relevan, yang sesuai sama yang kita pingin. Misalnya kita pengen nyari referensi A. Anak-anaknya referensi A itu apa sih? Nah, itu kita bisa pakai Research Rabbit gitu ya. Kita buka Research Rabbit. Oke. Jadi kita pilih download PDF-nya. Oh, nggak perlu download PDF-nya. Kita ambil doi-nya. Di Research Rabbit itu bisa pakai doi, bisa pakai judul artikel. Nah, itu, nah, cuma kalau misalnya pakai artikel tuh takutnya bakal beda gitu tulisannya sama database mereka. Jadi saranku bisa pakai doi aja biar lebih spesifik. Tapi teman-teman, kalau artikel tadi udah aku coba sih. Kalau artikel baru tuh ternyata dia ada beberapa yang belum masuk ke database mereka. Jadi artikel yang 2026 itu ada nggak beberapa sih, hampir banyak itu artikel yang 2026 di Science Direct itu belum masuk di database mereka. Karena kalau artikel yang 25 ke bawah, kalau dari 25, 24, 23 itu kebanyakan udah pada masuk. Jadi yang belum masuk itu artikel 2026. Cuma beberapa aja yang udah masuk. Tinggal ini. Ini kan chat similar. Similar ini. Hmm. Ini kan bisa, nah ini tuh muncul tuh artikel-artikel di sebelah kiri our page ini yang relevan atau temennya artikel tadi. Nah, ini. WHO mental health ini dari 2018, Ramsey dari 2018, atau Badik 2021. Ini artikel-artikel yang temennya, gampangannya temennya dari artikel yang tadi gitu, yang bisa kalian pakai buat referensi kalian. Nah, kalau misalnya kalian pilih satu, misalnya kalian pilih yang Badik 2021 ini, Sudden Wellbeing Matters, Academic Library Support for the whole student. Itu biasanya ngomong. Nah, nanti di sebelah kanan bawah, teman-teman, kalian bisa lagi buat cari artikel yang, jadi lebih dalam lagi, artikel yang similar sama artikel ini. Nah, ada 6.000 lagi, kalian pencet lagi. Muncul nih artikel yang similar sama punya Bladek lagi. Nah, muncul lagi. Kalian tinggal pilih lagi, jadi bisa lebih dalam gitu nyarinya teman-teman. Dan itu nggak sesusah kalian nyari manual di bibliografi setiap artikel. Kayak gini kan gampang banget tuh. Ya, kalian lihat satu-satu. Nah, semakin dia ke kiri, Sumiati ini, dia bakal semakin terbaru. Semakin dia ke kanan, dia bakal semakin lama. Jadi kayak Rian 2020, Ansari 2010. Tapi kalau ke kanan, dia bakal 2004, 2003, 2005, 2009 ini. Begitu, teman-teman. Amankah atau terlalu cepat? Aman. Bisa tolong reaction-nya, teman-teman. Aku takut terlalu cepat deh. Wah, thank you. Next. Biar nggak keburu. Enggak. Lanjut. Enggak ulang. Analisis artikel dengan AI. Nah, apa yang perlu ditanyakan pada AI? Ini tuh kalau misalnya kita analisis artikel ya teman-teman, itu kan banyak tuh sekarang AI yang pakai
chat PDF, chat doc, atau yang lain-lain. Nah, nanti kita bakal pakai chat PDF ya teman-teman. Yang mana apa sih yang perlu ditanyakan ke AI nanti? Yang pertama, summary. So, kita pengen tahu terkait summary-nya di suatu artikel. Kalau misalnya kita cuma baca satu artikel, oke gampang, kita cuma baca satu artikel. Tapi kalau misalnya yang mau kita baca 20 artikel, dan kita nggak pakai AI, dan misalnya deadline-nya besok, nah kalau nggak pakai AI ya, buntu banget ya. Nah, makanya itu perlu ada AI buat bantu kita summary, buat bantu kita tahu metodologinya apa dan lain-lain. Dan ini aku kasih kayak sedikit tips buat kalimat untuk nanya ke AI-nya gitu. Nah, kita pakai contoh chat PDF. Ini contohnya chat PDF. Kita pakai kita tanya ke ini. Ini teman-teman chat PDF. Ini tuh free ya teman-teman. Jadi kalian nggak upgrade nggak apa, cuma ada atasnya. Jadi kalau misalnya atau barangkali teman juga pasti udah pada ada yang pernah pakai sih kalau misalnya PDF tuh. Nah, kita tinggal drag, udah. Nah, kita tinggal masukin apa yang kita pengen, misalnya. Jadi, kita pengen summarize. Kita tinggal masukin, ulang, gitu. Nah, ke sini. Summarize the following article in 10 concise sentence, gitu. Ini bakal bantu kita buat summarize satu-satu. Nah, ini. Ini kalau misalnya mau coba, udah aku bikin ke chat ya, kalimatnya. Saya langsung di copy aja. Dia bakal meringkas dalam 10 sentence ini. Satu, isinya apa? Dua, tiga, empat, 10 sesuai. Di sini. Atau kalian mau tanya terkait metodenya apa? Nah, ini bisa banget buat ini metodologi yang bisa kalian. Nah, dia bakal langsung ngasih metode yang dipakai ini apa? So, nah ini policy analysis, software design, data collection, something and distribution, gitu. Nah, ini pasti bakal mudahin kita kok misalnya yang kita cari itu, yang kita baca tuh 20 artikel gitu. Ini bakal lebih mudah kalau misalnya kita baca satu, kita pakai AI, daripada kita baca satu-satu gitu teman-teman. Nah, ini penggunaannya tadi yang udah aku jelasin, pakai chat PDF. Teman bisa pakai chat doc atau doc analysis ya. Tapi biasanya aku pakainya chat PDF. Sebebasnya teman-teman. Oke. Yang ke ini editing dan penyempurnaan tulisan. Nah, apa yang bisa dibantu sama AI? Yang pertama, perbaiki grammar kita. Yang kedua, perbaiki struktur kalimat. Yang ketiga, cek kesalahan penulisan. Yang keempat, cek konsistensi gaya penulisan. Yang kelima, cek kejelasan argumen. Misalnya kita di argumen yang paragraf pertama, kita ngomong argumennya A. Tapi di B kok tiba-tiba kita ngomongin argumennya beda gitu. Itu bisa banget dibantu sama AI ya teman-teman. Nah, contohnya kita pakai namanya Paperpole. Dia itu ikut EdTech Plus ya teman-teman. Jadi EdTech itu kayak platform yang isinya banyak AI gitu. Nah, tapi buat mahasiswa S1 tuh masih belum dapat terkait EdTech Plus ini berlangganan. Tapi kalau misalnya mahasiswa S2 itu udah dapat membership buat EdTech Plus. Tapi kalau kedepannya perpustakaan ITS bakal tetap berusaha buat minta ke pihak ITS biar teman-teman S1 tuh juga dapat EdTech Plus ini kan ini menurut aku tuh oke banget kok misalnya kita buat academic writing gitu teman-teman karena dia fiturnya banyak banget. Jadi kalau misalnya ini misalnya kita pilih jadi dia tuh fitur edX itu platform yang banyak banyak ini ya banyak AI-nya. Ada academic writing assistant, literatur recommender, ini. Nah, bahkan ada scientific illustration tool. Jadi dia tuh bisa ngasih ilustrasi grafik ataupun apa yang kita ingin gitu. Tabel ataupun data-data yang kita pengen tinggal masukin gitu, dia bisa jadi grafiknya gitu. Nah, kita coba buat academic writing assistant ya teman-teman. Karena tadi kan topiknya di academic writing, kita coba explore. Tutup forward, namanya Paperpole.
Nah, kalau sudah, nah ini kan teman-teman bisa masukin mau cek apa? Cek grammar, rewrite, word, research, plagiarism, terserah teman-teman. Nah, karena ini topiknya academic writing, kita bisa awal coba ke grammarnya teman-teman. Aku punya contoh artikel, nah artikel ini, contoh. Nah, dia tuh yang bahasa Inggris. Nah, kita pengen cek grammar yang kita pakai di artikel kita tuh udah benar apa belum sih gitu ya. Kita bisa pakai paper tadi. Kita copy dulu paragrafnya. Nah, iya teman-teman. Kalau misalnya ada yang tanya, Kak, kalau misalnya kita masukin dokumen kita ke AI, kayak chatbot ataupun kayak gini tuh, dia bakal nyimpan dokumen kita nggak ya? Gitu. Nah, sedikit TMI ya teman-teman. Kalau misalnya GPT kan ada tiga, yang ada yang misalnya kita pakai konteksnya GPT deh. Ada yang plus, ada yang free. Nah, kalau misalnya kita pakai GPT yang free, itu bakal menyimpan database yang kita, database, di database mereka bakal menyimpan file yang kita kasih. Itu kalau kita pakai free. Jadi misalnya kita ngasih tugas kita ke situ, mereka bakal nyimpan tugas kita di database mereka. Meskipun mereka bilangnya, saya nggak menyimpan kok. Nah, itu juga beberapa AI yang lain itu juga seperti itu. Kalau misalnya free berlangganan, pasti ada beberapa keuntungan yang mereka ambil. Tapi berbeda kalau misalnya kita ngambilnya yang premium. Nah, kalau premium, dia bisa dipastikan dia nggak bakal menyimpan dokumen kita. Dia bakal kayak ada apa ya, ada SMK gitu loh. Kalau dia bakal nggak nyimpan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau masukin data, kalau ChatGPT-nya free, itu harap berhati-hati ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian mau upload ke jurnal ini nih, kalian mau mau lomba ini nih, atau mau apa ya, publikasi ke artikel ini ke jurnal ini, Scopus atau apapun, dan kalian jangan sampai kalian masukin dokumen kalian yang asli itu ke chatbot secara langsung itu, karena dia apalagi chatbotnya free, itu pasti dia bakal nyimpen tulisan-tulisan kalian ke database mereka. Gitu. Sebenarnya termasuk ini paragraf ini, terus itu aku submit. Nah, pinternya dia tuh dia bakal ini teman-teman. Ini pinter banget. Nah, dia bakal kasih kalimat-kalimat yang ini salah. Knowledge kan dia awalnya bilang knowledge is a tool for humans. Dia bakal akan bisa knowledge for humans gitu. Nah, itu kita aktif. Nah, dia bakal ganti langsung. Knowledge for humans. Itu kita kedua yang ngomong, nah memory data ini. Nah, dia bilang kok nggak usah pakai memory gitu kan udah ada tanda dua ini. Nah, dia bakal langsung proses gitu. Jadi kayak lebih oke kok misalnya kalian mau ngecek grammar atau ngecek itu kalian struktur kalimat dengan setiap paragraf itu udah bener apa belum itu pakai paper itu oke banget. Cuma sayangnya tuh di S1 belum dapat berangganannya. Jadi kita masih usahain buat minta ke DRPM buat kalau bisa nggak kalau S1 tuh juga dapat paper karena memang ini berfungsi banget teman-teman kalau misalnya buat penulisan akademik gitu. Nah, menurut information mereka bilangnya langsung aja ini mungkin proses data has ini. Oh, nah dia udah langsung ganti teman-teman. Gitu. Mudahnya AI buat bantu kita. Mudah banget. Dulu mana ada ya Allah. Kita harus cek satu-satu. Enak banget sekarang. Nah, rekomendasi AI-nya bisa pakai Grammarly, Flipboard, atau Diva. Nah, terakhir ya teman-teman. Please jangan mengantuk dulu. Terakhir ketika penggunaan AI. Nah, ada do and done buat pakai AI. Yang pertama, oke kok misalnya kalian cuma buat brainstorming, minta rekomendasi outline, cek tata bahasa, atau analisis dan memahami literatur ilmiah. Tapi jangan sampai, nah ini, menyerahkan penulisan karya ini sepenuhnya ke AI. Jadi jangan sampai yang aku jelasin tadi, jangan sampai kalian full kirim ke AI. Karena dia kalau misalnya AI-nya nggak premium, dia bakal nyimpan ke database mereka gitu. Yang kedua, tidak mengecek informasi yang didapatkan dari AI. Yang ketiga, menggunakan AI sebagai referensi literatur ilmiah, yang mana AI-nya sering halusinasi. Kalau misalnya kita cek referensinya apa, dia ngasih, tapi kita cek itu di tugas luar nggak ada referensinya gitu. Yang keempat, menyalin langsung teks dari AI atau plagiarism. Jadi teman-teman pasti pernah tahu kalau ada dosen mungkin ya yang cek plagiarism lewat cek AI gitu. Ada kok websitenya, aku lupa namanya cek AI gitu. Yang mana sebenarnya teman-teman sampai sekarang pun belum ada website ataupun platform buat cek AI yang 100% akurat gitu. Tapi dosen-dosen tahu kalau kita tuh pakai AI langsung kopas atau enggak. Ya karena pengalaman ya teman-teman. Jadi kayak
pengalaman bertahun-tahun tuh nggak bakal memungkiri beberapa pinternya dosen-dosen kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman cek AI, nah bahkan kalau misalnya teman-teman cek AI di website tuh harus hati-hati juga. Pas kalian masukin malah nanti AI kalian yang masuk ke database mereka dan pas diturunitin teks tulisan kalian malah kena turunitin karena itu nyimpen ke database mereka gitu. Jadi tetap harus hati-hati buat pakai website-website terkait apapun yang ada di Google ya teman-teman. Jadi yang perlu disclaimer yang pertama belum ada website yang plagiarisme cek AI yang 100% akurat. Yang kedua, tapi dosen tetap tahu kalau kalian plagiarisme dari AI, copy paste dari AI, karena ya tadi pengalaman dosen bertahun-tahun itu sangat lebih dari pintarnya AI. Dan kelima, masukkan data dan informasi sensitif ke AI, masukkan data dan informasi sensitif ke AI public. Kita di AI public itu yang tadi yang free tadi. Kita masukin foto kita masukin nama kita itu jangan sampai ya teman-teman buat masukin itu, karena itu bakal nyimpan ke database. Nah, ini rangkuman dari yang aku jelasin dari tadi, aplikasi Terus AI-nya yang pertama brainstorming ide pakai ChatGPT, pakai Gemini. Yang kedua search artikel pakai Google Scholar, pakai Semantic Scholar, pakai Publish of Paris. Yang ketiga eksplorasi search artikel pakai Research Rabbit atau Connected Paper. Yang kelima analisis artikel. Yang keenam editing penyimpulan penulisan bisa pakai Paperpoi gitu. Nah, jangan tidur dulu ya teman-teman, kita presensi dulu sama survei kepuasan. Jadi bisa dikeluarkan handphonenya masing-masing buat scanning presensi kehadiran sama survei kepuasan. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain sambil aku nunggu kalian presensi itu boleh banget ya teman-teman. Bisa tanya di chat atau bisa raise hand buat langsung on mic. Perbandingan paper dengan Grammarly. Kalau paper poll ya teman-teman, paper poll sama Grammarly. Paper poll itu emang khusus buat grading ya, fokus ke grading ya. Dalam arti kayak dia nggak cuma ngecek grammar aja. Kalau Grammarly kan dia lebih cek ke grammarnya ya. Tapi kok paper poll itu banyak banget fiturnya. Kita bisa bahkan di paper poll itu bisa ada chat PDF kayak tadi, kayak yang di fitur chat PDF. Kita bisa tanya artikelnya. Tapi kok di Grammarly kan belum bisa ya. Terus paperpoint juga bisa rewrite, research kayak gini. Bisa tanya-tanya, how this ini, misalnya aku cek what strategy can be employed to process photo qualification. Kita bisa tanya terkait penelitian kita kalau di paperpoint. Jadi dia tuh AI-nya lebih canggih kok dari Grammarly. Yang mana dia nggak cuma bisa ngecek grammar aja, dia bisa langsung. Nah, bukan ada teman. Dia bisa ngasih. Oke. Oke. Nah, dia bisa ngasih ini. Yang ketiga, oh, nah, bahkan dia juga bisa ngasih ini ya, bentuk kok hilang. Mana gede? Oh, hilang. Nah, read more. Nah, misalnya teman-teman kita kok di Grade Paper itu bisa ngasih ini. Kita tanya di riset karena dia di fitur research, dia bisa ngasih. Nah, kita tanya what strategy can be info to be process bla bla bla. Enaknya paper power tuh referensi yang dia kasih itu beneran ada. Misalnya kita klik ini, itu beneran ada referensinya. Nah, beneran ada referensinya. Beda sama ChatGPT yang mana kadang kita klik itu dia nggak ada referensinya kayak gitu. Bedanya di situ. Kalau grammar itu ya fokusnya memang di cek grammar, tapi paper power lebih dari itu, lebih luas dari itu, nggak cuma cek grammar aja. Gitu.
bisa dipahami Mas, siapa tadi? Mas Kavin. Aman? Atau ada yang tanyakan lagi? Kalau aman mungkin bisa kasih caption Mas Kavin. Oh, terima kasih. Terima kasih juga buat pertanyaannya Mas Kavin. Kedua, Kak Filbert. Bagaimana jika saya sendiri belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait permintaan saya, sehingga saya tidak mengetahui metode yang sesuai dan bagus, tapi ingin mendapatkan output yang paling maksimal. Apakah saya perlu belajar terlebih dahulu dengan AI mengenai faktor yang bisa mendorong output tersebut, atau ada cara lain yang mendekat pengetahuan yang relevan? Jadi kalau misalnya kita nggak metode strategi framework yang sesuai dan bagus, ini berarti misalnya artikel gitu teman. Ini tanyakan misalnya terkait penelitian gitu ya, terus teman-teman nggak tahu metode yang diinginkan gitu kok? Apa gimana? Kalau misalnya kayak gitu, biasanya kita mau meneliti artikel terkait pustakawan, nah, minat baca dalam siswa gitu. Tapi kita nggak tahu metode atau framework apa yang sesuai sama yang kita pingin. Nah, teman-teman, itu juga bisa banget kalau kalian brainstorming lewat AI. Misalnya kita pakai ChatGPT ya teman, atau pakai Gemini. Tapi perlu dijelaskan di awal kalau misalnya yang kalian pengen tuh kayak gini loh. Kalian ceritain, misalnya saya tuh pengen meneliti tentang minat baca siswa, tapi di daerah apa namanya daerah Surabaya, gimana siswa itu kalau sekarang tuh Gen Z banyak pakai HP, tapi minat bacanya gimana? Kalian jelasin problem kalian dulu. Nah, tapi tetap kalian kasih yang aku bilang tadi, tanya balik ke dia. Kok menurutmu setelah dari penjelasan kayak ini, apakah ada yang perlu kamu konfirmasi kayak gitu? Nah, dia bakal kasih pertanyaan lagi ke kita. Dia bakal butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu. Nah, kok misalnya seperti itu, kita bisa makin apa ya, makin tercerahkan gitu. Oh, berarti kayak gini, makin kayak ini. Gitu. Nanti kita bisa tanya juga, ada nggak sih metode yang kalian atau yang kamu apa namanya, yang kamu kasih rekomendasi ke aku kayak gitu. Itu kalau pakai chatbot. Tapi sebaiknya kalau dari aku kalian bisa pakai ini, kalian bisa pakai semantic search. Jadi kalian bisa kirimin ya, kalian bisa tulis aja di misalnya di ini. Kayaknya aku contohnya di oke. Sebentar ya Kak, terus di tunggal sedikit sekian enggak masih coba nggak bisa lihat ya. Buku labs tuh hilang. Betul, sebentar ya teman-teman. Betul, begini. Betul. Jadi pakai Google Website itu teman-teman kalian bisa langsung tanya aja kalau penelitian yang kalian pengen, nanti dia bisa ngasih penelitian yang sesuai sama yang kalian pengen tadi. Loh. Oke. Soalnya kalian bingung kan sebenarnya terkait metode yang kalian pengen tuh kalian masih bingung apa kelompoknya apa, kalian ketik aja di Google Scholar Labs buat cari referensi yang sesuai. Misalnya yang kalian pengen tuh penelitian terkait digital, misalnya aku tuh pengen tahu terkait digital library di siswa sekolah.
Nah, tapi aku tuh masih bingung metode yang pengen aku cari itu apa. Kok misalnya kita tanya, jadi itu dia kalau misal kalian tanya-tanya di sini tuh meskipun pertanyaannya enggak, aneh ya teman, enggak nggak harus yang detail, itu dia bisa ngasih referensi-referensi yang sesuai, dan dari sini tuh kalian bisa tahu referensi yang kalian pengen tuh kayak apa ya, misalnya metode itu bisa diambil dari referensi-referensi yang muncul di sini gitu ya. Jadi kita nggak cuma mengandalkan satu AI ke GPT aja, tapi kita bisa pakai AI lain gitu ya. Kalau misalnya kita bingung metodenya apa, jadi fokusnya tuh tetap nggak bisa cuma kita ngandelin pakai ChatGPT aja buat tahu metode atau strategi atau framework yang kita pengen gitu. Kita harus connect pakai AI lain. Jadi misalnya kita nemu tuh, oh kayaknya ini yang aku pengen deh. Kayaknya metodenya ini oke deh, artikel ini. Misalnya economic and environment gini. Nah, tapi aku kayaknya kurang referensi. Tetap kalian harus compare, Pak. Compare. Kalian harus gabungin sama AI lain. Misalnya kalian gabungin sama AI-nya Research Rabbit. Dan ambil, nah kalian bisa masukin pakai Research Rabbit-nya lagi buat nyari artikel yang sesuai. Yang mana mungkin dari artikel-artikel itu kalian bisa tahu tuh metode apa yang kalian pengen gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen gampangnya, kalian bisa pakai paper poll tadi. Jadi kalian bisa tanya langsung ke paper poll strategi apa sih atau framework apa yang yang cocok buat penelitian saya kayak gitu. Tapi itu tadi kurangnya paper poll adalah kalau di sini masih belum pro, kalau misalnya belum premium gitu di BTS. Jadi kalian kalau mau kalian bisa premium sendiri kok pakai paper poll. Tapi dia lebih gampang, lebih nggak harus ribet kayak kita tadi ngambil satu-satu. Kayak paper poll tadi kan kita bingung strategi apa yang kita pingin. Nah, what strategi can be employed? Apa ya strategi yang cocok buat terkait ini? Kan bisa langsung search di paper poll dan dia bisa kalau bisa langsung ngasih kalian jawaban-jawaban yang sesuai sama referensinya juga. Jadi nyambung sama referensinya juga gitu teman-teman. Nah, ini sama referensinya udah masuk sekalian gitu. Jadi kita tetap nggak bisa pakai ChatGPT aja atau Gemini aja, kita tetap harus gabungin sama AI lain gitu buat lebih lengkapnya. Bulat nggak atau bisa dipahami? Maaf ya. Amankah Kak Gilbert? Oh iya. Oke. Oke, sama-sama. Makasih juga ya. Maaf ya kalau bingung. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa juga tanya-tanya ke Exit tadi. Ini kita Film. bakal diskusi. Oke, Oke. terima kasih banyak Mbak Niken dan juga Mbak Asri tadi. Mungkin karena udah lumayan mepet Jumatan, mungkin tadi jadi pertanyaan yang terakhir juga. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak Mbak Asri tadi yang Zotero tadi kayak saya jujur baru tahu Mbak. Ternyata bisa kayak langsung sekali klik itu langsung muncul situasinya kayak gitu. Terus biar yang AI tadi yang terkait set artikel tuh saya juga baru tahu sih ternyata bisa ada toolsnya buat mentelusurin artikel-artikel yang di reference di artikel yang udah kita refer jadi kayak lebih dalam juga kayak gitu sih. Eh, jadi sekali lagi terima kasih banyak Mbak Nika dan Mbak Asri mungkin karena waktunya terbatas karena ada ibadah sholat Jumat juga mungkin harus kita akhiri di sini tapi yang jelas tadi materinya sangat banyak insight ya Mbak. Mungkin kalau mau tanya-tanya lagi, mungkin teman-teman bisa langsung chat ke kontaknya Purpose ITS kita aja ya Mbak. Betul, Oke, betul, Mas. oke sekali lagi terima kasih untuk teman-teman juga Mbak Nika dan Mbak Asri atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin dari kami juga uh, terima kasih banyak ya sama-sama Mbak Nika. Oke, mungkin saya sebagai moderator di eh, diskusi hari ini izin menutup untuk materi yang sudah disampaikan 2 hari ini kemarin dan juga hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu staf perpustakaan ITS. Mungkin jika sudah tidak ada yang bisa saya sampaikan, mungkin ada keperluan lain, Mbak Ika dan Mbak Sri, kami jawabkan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih Mas Andika. Mohon maaf kalau molor. Oh, enggak apa, Mbak. Malah nambah banyak ilmunya.